Halo, apa kabar? Kembali berjumpa di Jurnal Barata. Memasuki usia yang ke-78 tahun, Indonesia sekarang sudah mengalami berbagai perkembangan, terutama dalam hal infrastruktur yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo yang sudah membuat berbagai terobosan. Salah satunya dengan membuat dua moda transportasi massal masa depan, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dan LRT atau lintas rel terpadu Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang berjalan tanpa masinis sebagai upaya untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi sekaligus juga mengembangkan transportasi publik. Setelah menghadapi sejumlah tantangan mulai dari pembebasan lahan, penyesuaian teknologi hingga penyediaan akses ke stasiun, akhirnya kedua moda transportasi tersebut siap untuk beroperasi pada September 2023. Meski pendanaan pembangunan proyek tersebut cukup besar, Presiden Joko Widodo optimis kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek ini bisa menarik pengguna kendaraan pribadi dan dengan begitu kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung yang disebut Presiden hampir 100 triliun rupiah per tahunnya ini bisa ditekan. Namun di sini Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dalam pengoperasian angkutan perkotaan massal ini. Lantas, sudah sejauh mana persiapan kereta cepat Jakarta-Bandung dan seperti apa keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat? Mari kita telaah bersama. Jurnal Barata. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya integrasi antar moda transportasi dan jalur akses turut memastikan sukses atau tidaknya layanan kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek. Itu sebabnya penyelesaian sejumlah fasilitas pendukung masih harus dikebut sepanjang Agustus 2023. Aspek keselamatan misalnya sangat menjadi perhatian dalam angkutan perkotaan ini. Hal ini pula yang ditekankan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Chengdu, Tiongkok Barat pada akhir Juli lalu. Selain itu, Presiden Xi juga menyampaikan bahwasanya proyek tersebut harus selesai dengan standar yang tinggi. Menurutnya, kedua pihak harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik di kilometer terakhir konstruksi dan memastikan standar tinggi dan kualitas yang tinggi dari proyek tersebut. Nah, terkait dengan ini, Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat mencatat potensi gangguan di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung harus dibereskan sebelum kereta cepat ini beroperasi. Ia juga mengingatkan ruang milik di sisi kanan dan kiri rel juga harus benar-benar steril untuk mencegah gangguan perjalanan kereta. Selain itu, pita frekuensi GSM untuk komunikasi di sistem kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga harus dipastikan steril karena komunikasi menjadi bagian vital pada sistem kereta modern. Mengamini Aditya, Rizal Wasal, Dirjen Perkeretaapian, mengatakan sterilisasi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sekarang sudah tuntas. Seluruh jalur kereta cepat sekarang sudah dipagari demi keselamatan perjalanan. Sedangkan menurut M. Purnomo Sidi, Eksekutif Vice President LRT Jabodebek, sistem yang dibangun sudah menjamin keselamatan kereta. Apabila terjadi gangguan perjalanan seperti gempa bumi, maka skenario evakuasi penumpang juga sudah disiapkan. Lalu banyak yang bertanya, kenapa
kereta cepat dan LRT ini dibangun? Ya, tentu saja pemerintah ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi. Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, bis Transjakarta, semuanya terintegrasi sehingga terjadi efisiensi untuk orang yang bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Dan ke depan dengan berbekal pengalaman dalam membangun kereta cepat dan LRT ini, SDM kita bisa membangun kereta tersebut di kota-kota lain di Indonesia, termasuk membangun LRT dan kereta cepat di negara-negara lain. Jangan lupa, sekarang ini kita sudah mampu mengekspor kereta ke Bangladesh, ke Filipina, dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu. Salah satu dampak perekonomian dari pengoperasian kereta cepat dan LRT ini adalah pengembangan kawasan ekonomi di sekitar stasiun atau titik-titik transit. Adanya sarana transportasi ini bisa meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Tori Darmantoro, Ketua Umum MTI, pembangunan infrastruktur transportasi salah satu dampak perekonomian dari perekonomian kereta cepat dan LRT ini adalah pengembangan kawasan ekonomi di sekitar stasiun. Dia mencontohkan daerah di sekitar stasiun-stasiun KRL komuter lain yang mempunyai nilai tambah bagi calon pembeli. Dan tidak hanya itu, semakin banyak pengguna kereta, maka akan tercipta pula kerumunan yang besar. Dan inilah potensi ekonomi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, perekonomian masyarakat akan lebih efisien. Dan ia juga meyakini setelah kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek tersebut beroperasi, perusahaan pengembang juga akan melirik kawasan dekat stasiun untuk menciptakan pusat pemukiman baru. Sejauh ini, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA Jawa Barat juga sudah melirik peluang besar ini. Menurut Ketua ASITA, Budianto Ardiansyah, dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung, konsep pariwisata di Bandung akan berubah. Ia berharap orang tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Jadi ketika sampai di kota Bandung baru sewa kendaraan. Selain itu, Budianto juga optimis kunjungan wisatawan ke Bandung dan sekitarnya akan terus meningkat dengan adanya kereta cepat ini karena waktu tempuhnya semakin cepat. Dengan demikian, jelas bahwa KCJB, LRT Jabodebek berdampak positif bagi masyarakat dan tentu saja akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.